Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang presentasi mata kuliah Grafika Komputer ujian akhir semester dengan dosen Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Untuk judul PPT-nya itu OpenGL dan Objek 3D Kubus. Oke, langsung masuk ke materinya. Oke, apa itu OpenGL? OpenGL adalah API lintas platform untuk menggambar grafik 2 dimensi dan 3 dimensi dengan memanfaatkan akselerasi GPU. Program tidak menggambar pixel secara langsung, melainkan mengirim data dan instruksi ke GPU melalui sebuah pipeline. Untuk karakteristik OpenGL itu API grafis standar berbasis GPU, cross-platform, kemudian library yang digunakan GLFW, GLAD, GLM. Nah, jadi secara penjelasan singkatnya itu OpenGL adalah sekumpulan fungsi atau aturan yang memungkinkan program kita berkomunikasi dengan GPU untuk menghasilkan grafik. Nah, misalnya kita membuat kubus. Nah, program kita tidak menggambarkan kubus secara langsung seperti menggambar di pen, kita memberikan data kepada OpenGL. Misalnya posisi titik, bentuk objek, warna, pencahayaan, posisi kamera. Nah, kemudian data tersebut diproses oleh GPU sampai menghasilkan gambar. Kenapa GPU? Nah, karena GPU dirancang untuk melakukan perhitungan grafis dalam jumlah besar secara paralel. Nah, ada 3 library tambahan, itu GLFV digunakan untuk buat window, GLAD membuat load fungsi-fungsi driver, GLM operasi metrik dan vektor matematika. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Alur rendering pipeline. Nah, setiap frame data yang kita siapkan di CPU mengalir melalui tahapan berikut di GPU. Vertex data, posisi dan normal tiap titik, VBO, vertex shader, kemudian rasterisasi, fragment shader, kemudian output. Nah, secara penjelasan singkatnya ini menunjukkan bagaimana data dari program akhirnya menjadi gambar di layar. Nah, penjelasannya itu merupakan alur utama dalam proses rendering OpenGL. Pertama, kita memiliki vertex data. Vertex data adalah titik yang digunakan untuk membentuk objek, misalnya segitiga mempunyai 3 titik. Nah, data tersebut kemudian masuk ke vertex shader. Vertex shader akan melakukan transformasi terhadap posisi vertex. Misalnya, objek diputar, objek dipindahkan, kamera diatur, perspektif diterapkan. Setelah itu masuk ke rasterisasi. Rasterisasi mengubah bentuk yang sudah diproses menjadi fragmen atau kandidat pixel. Kemudian fragmen tersebut masuk ke fragment shader. Fragment shader menentukan warna akhirnya, termasuk efek pencahayaan. Nah, kemudian setelah itu hasilnya ditampilkan sebagai pixel di layar. Nah, lanjut ke slide keempat. Struktur kelas dalam proyek. Nah, VAU vertex array object, kemudian VBO vertex buffer object, kemudian EBO elemen buffer object, kemudian shader class. Nah, ini VAO vertex buffer object digunakan untuk menyimpan data vertex di GPU. Kemudian EBO digunakan untuk menyimpan indeks. Indeks menentukan vertex mana yang digunakan untuk membentuk sebuah segitiga. Kemudian VAO vertex array object menyimpan konfigurasi data vertex harus dibaca. Shader adalah program kecil yang dijalankan oleh GPU untuk
Cara mudahnya itu kita mengingat di VBO sama dengan data, IBO sama dengan indeks, PAO sama dengan konfigurasi, SEDA sama dengan pemrosesan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Objek yang dibuat kubus. Nih, posisi plus normal, the vortex menyimpan 6 floats, 3 posisi X, Y, Z, 3 untuk arah normal permukaan. Nah, 1 normal per sisi. Setiap sisi kubus punya 4 vertex unik dengan normal yang seragam, bukan dipakai bersama antar sisi. Kemudian warna tunggal plus lighting. Kemudian diputar real time. Uh, Penjelasan singkatnya itu, kenapa kubus membutuhkan 24 vertex. Nah, secara bentuk kubus sebenarnya hanya mempunyai 4 titik sudut, tetapi setiap sisi kubus memiliki arah normal yang berbeda. Contohnya, sisi atas mempunyai normal ke atas, kemudian sisi depan mempunyai normal ke depan, sisi samping mempunyai normal ke samping. Karena itu, vertex dibuat berbeda untuk masing-masing sisi agar lightning dapat terlihat. Kemudian bagaimana dengan 36 indeks? Nah, satu sisi berbentuk persegi, satu persegi dibuat dari 2 segitiga. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Vertex, posisi dan normal per sisi. Nah, di sini 24 vertex total, 4 titik dikali 6 sisi. Tiap sisi punya set normal sendiri, tidak dipakai ulang antar sisi. Nah, jadi penjelasan singkatnya itu, setiap sisi kubus mempunyai normal masing-masing. Normal ini menunjukkan arah permukaan dan nantinya digunakan dalam perhitungan lightning. Karena keenam sisi kubus memiliki arah yang berbeda, maka normalnya juga berbeda. Oke, lanjut ke slide berikutnya. IBO. IBO menyusun segitiga dari indeks. Penjelasannya, IBO sebenarnya membantu kita agar tidak perlu menulis data vertex berulang. Misalnya kita mempunyai vertex 0123, kemudian IBO bisa mengatakan 012023. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Vector shader transformasi posisi. Untuk penjelasannya itu, vertex shader bertugas memproses posisi dari setiap vertex. Pada project ini, transformasi dilakukan menggunakan modal view dan projection matrix sehingga posisi objek dapat diputar lihat dari kamera dan ditampilkan perspektif. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Fragment shader, warna dan direction lightning. Nah, fragment shader dan pencahayaan. Nah, tetapi kita melihat beberapa sisi dengan tingkat kecerahan yang berbeda. Kenapa? Karena adanya lightning, fragment shader menghitung pencahayaan berdasarkan hubungan antara normal permukaan arah cahaya. Nah, salah satu perhitungannya menggunakan dot product. Jadi, bukan berarti setiap sisi mempunyai warna berbeda. Yang berbeda ada intensitas cahaya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Transformasi model view project. Pada slide ini yang paling penting untuk dipahami ada 3 transformasi model view projection. Nah, model menentukan posisi dan orientasi objek di dunia. Dalam proyek ini gunakan untuk memutar kubus, rotasinya berdasarkan waktu. Kemudian view berkaitan dengan kamera. Bayangkan kita mempunyai kamera dengan kubus. View menentukan bagaimana kamera melihat kubus. Pada proyek ini kubus dijalankan 3 satuan ke belakang. Kemudian projection. Projection menentukan bagaimana dunia 3D ditampilkan pada layar 2D. Yang digunakan ada perspektif. Artinya objek dekat terlihat besar, objek jauh terlihat kecil. Oke. Berikut untuk hasil dari kubus 3 dimensinya.
Nah, berikut untuk hasil 3D 3 dimensi kubusnya. Oke, baik, mungkin itu saja sekian dari presentasi dan simulasi kubus 3 dimensi saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.